reaksinya gimana? Dikatakan sedih enggak, dikatakan senang juga enggak, gitu ya. Nah, kita sendiri anak berapa? Anak pertama. Kok anak pertama? Berapa saudara? 5. Perempuannya berapa? 2. Dari 3. Jadi kita di sini kakak. Jadi gini aja, sebelum kita mulai sesi konseling, baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kita kan sudah mengawali konseling ini dengan doa. Nah, apakah bisa dimulai? Bisa. Nah, di sini kakak mau tanya, Ika datang ke sini secara sukarela atau terpaksa? Sukarela, karena tidak ada paksaan kan? Baik. Nah, Ika di sini kakak mau konseling bersama Ika, konseling individual. Sebelumnya Ika sudah pernah melakukan konseling individual? Nah, enggak kan? Kakak akan menjelaskan sedikit ya. Nanti bisa kita jelaskan juga apa yang kita pahami. Nah, jadi kakak akan menjelaskan konseling individual itu adalah proses konseling di mana ada seorang konselor kakak sendiri yang akan membantu memandu proses konseling pada hari ini, dan kita sebagai klien yang akan menceritakan keluh kesah, perasaan dan apapun itu tanpa ada yang ditutup-tutupkan. Nah, dari proses konseling ini kita berikan waktu sekitar 30 menit, kurang lebih 30 menit. Setelah itu kakak harapkan kita dapat terbuka dan gak ada yang kita tutup-tutupi agar nanti kita bisa mencari solusinya bersama-sama dengan Anda. Nah, dari Tika sendiri nih, apa yang dapat kita pahami dari penjelasan kakak? Konseling individual ini itu proses interaksi antara dua orang, yaitu konselor dan konseling. Itu konselornya memandu supaya konseling itu memberikan apa yang dia rasakan, keluh kesahnya seperti apa tanpa ditutup. Nah, itu sudah benar. Kita sudah memahaminya sudah cukup jauh ya.
Misalnya kalau di sini Tika mau mengatakan sesuatu gitu pada nenek Tika, Aku pada keluarga Tika yang lain mungkin sesuatu yang mungkin membuat Tika lebih lega. itu kalau bukan marah gitu kan, tapi sedikit kecewa sama mereka. Mereka tuh nggak ada perubahan dari semenjak saya kecil. Terus ibu saya itu yang merawat kami waktu kecil itu kan nggak ada, nggak saya tahu
sini. Itu kan dari nenek kita, nenek dari ibu dari ayah. Nah kalau dari saudara-saudara lain gimana? Mana mereka tuh kakak kayak kalau kan itu ibu dan nenek, jadi kan mereka mendukung mereka kayak nenek itu mendapatkan orang tua saya. Jadi dari pengalaman orang tuanya gitu, kayak perspektifnya gini loh tentang ibu kita, itu orang itu juga gitu. Nah, kalau Tika sendiri dengan masalah seperti itu, gimana kalian Tika? Kadang jika kayak ada rasa mundur gitu, gimana ya caranya biar nggak jadi masalah, gimana ya caranya biar kayak gini kayak gitu. Semua pikiran itu kayak dibagi beberapa gitu kan. Itu merasa mengganggu nggak ke aktivitas kita? Ya, seperti aktivitasnya misalnya kalau belajar, Ya kadang kalau ada tugas kita karena sekali kan ada tugas terus banyak terus juga. Nah, jadi banyak juga antara mengingat perlakuan itu jadi berlaku. kalau dari segi makan, gimana? Ada juga Tidur? kalau tidur iya kadang Akhir-akhir ini Tika sering begadang. iya Itu gara-gara tugas atau masalah itu kan. Kalau masalah tugas saya tugas sekarang udah sedikit tapi kalau masalah itu Nah, jadi di sini Kakak melihat Tika itu emang jiwa anak orangnya itu kelihatan banget. Nah, Tika pernah nggak berpikir kalau aku ini anak pertama loh gitu, aku kayak keluarga ini aku yang nanggung gitu, kayak merasa berat kayak karena Tika itu merasa dia anak pertama. Pernah kayak walaupun nggak ada gitu ada teman mungkin nggak ada teman kan itu ada jadi kita pun merasa kok jadi kayak gini ya kan ini jadi apa kayak tidak apa kayak ada tumpuan hidup kita gitu tapi ada ketika melihat lagi mungkin ini udah yang terbaik gitu jadi walaupun nggak ada itu tapi kita sembuh. pikiran Tika kakak teliti, pikiran Tika itu sudah cukup dewasa, kayak menyikapinya tuh tenang. Kalau kakak lihat ya nggak tahu gimana cara peran Tika dengan keadaan itu. Nah, di sini Tika pernah sadar nggak kalau sesuatu hal yang terjadi itu ada penyebabnya? Maksudnya itu kayak masalah yang lain deh, kayak apapun masalahnya pasti ada penyebabnya, iya kan? Nah, kakak di sini bukan menghubungi Tika atau bagaimana. Kalau dari kakak, Tika itu harus nanya sih, bukan harus, sebaiknya Tika bertanya ke orang tua Tika, mungkin terlebih lagi ke ibu dari ayah kita mengenai hal itu, kayak kenapa sih orang itu kayak gitu gitu, apa yang menyebabkan orang itu seperti itu. Dari jawaban itu Tika udah bisa nanti mengambil gimana cara Tika menyikapi. Tika menyampaikan berapa? Nah dari sini Tika juga merasa tanggungan itu sama Tika karena orang tua Tika bercerita juga ke Tika. Nah kalau dari adik-adik Tika gimana kalau menanggapi hal itu? Kalau ada saya
kakak sendiri dalam menyikapi itu gimana? Kayak kita berpikiran kayak gitu. Tapi sampai sekarang kita masih berbeda, masih kayak bisa senyum-senyum gitu, bisa bahagia. Tapi kalau sekarang kan kakak mungkin juga kalau sampai sekarang itu masih kayak tidak makan kalau tiba-tiba kita drop ini cuma maksudnya
stres ringan, berat, kita kan nggak tahu. Nah setelah itu kakak mau tanya, dari setelah Tika bercerita ini, apa yang akan Tika lakukan? Kayak yang dilakukan tadi, berbicara dulu baik-baik dengan kepala dingin gitu, sama ketika apa itu maksudnya pas sudah nggak siapa lagi seperti ini, apa bagaimana apa yang mau mereka katakan. Nah, baik, itu sudah sangat baik. Tika sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Di sini kakak tidak mencari solusi untuk Tika, karena solusi itu ada dari Tika sendiri. Kalau masalahnya masalah kakak, ya solusinya di kakak gitu. Masalahnya dari Tika, solusinya Tika sendiri. Jadi di sini kakak menuntut untuk Tika lebih mandiri. Nah setelah itu kakak juga sebaiknya Tika itu bisa lebih terbuka dengan teman-teman Tika yang mungkin lebih akrab dengan Tika, yang Tika merasa oh cerita ini nggak bakal disebarkan gitu. Nggak usah cerita yang lebih dalam seperti masalah ini, coba kayak cerita kayak aku sedih hari ini, kayak karena ini belum, karena itu dia nggak cukup. Itu cerita-cerita kecil kayak itu Tika juga bisa merasa lebih rileks, lebih tenang daripada kayak Tika ngantuk, udah capek, gak ada teman cerita, kayak semuanya Tika pegang sendiri. Kalau sama ibu Tika cerita nggak kayak Tika capek gitu, hari ini kayak gini loh gitu. Enggak, juga nggak cerita. Soalnya dia udah saya itu kayak udah jadi kayak udah terbang sama Tika kan. Kalau ini Tika juga udah jadi gimana ya, lagi ini kan jauh. Baik, itu juga satu sikap yang dewasa dari Tika. Jadi Tika di sini tidak mau membebankan orang tua Tika dengan masalah Tika. Ya, baik. Nah, jadi itu dari kakak tadi seperti kayak yang lebih baik cerita-cerita kecil itu harus kita ceritakan kepada teman kita, biar yang sesuatu hal yang kecil itu akan menjadi besar loh Tika. Kayak jadi Tika apapun itu, yang sekecil apapun itu Tika harus bercerita. Soalnya kalau orang yang kayak sakit mental seperti stres berat itu akibat dari tidak bercerita loh. Tuh. Biar kita nanti nggak numpuk, pikirannya nggak numpuk gitu di kepala kita sendiri. Nah, lain coba aku bertanya lagi. Nah, setelah Kak sampaikan tulisan ini, apa yang dikatakan? Itu harus lebih baik cerita daripada teman sendiri, apa ya, maksudnya dicari tempat cerita biar nanti itu mungkinnya nggak takut, nggak ada ini. Terus kalau masalah orang tua itu kita harus bicara baik-baik. Terus supaya masalah itu tidak berubah. Itu sudah sangat baik Tika. Itu dapat pernyataan yang paling best. Nah dari seorang yang awalnya kita belum tahu ngapain kan. Baik, setelah bercerita ini gimana perasaan Tika? Kayak tenang gitu, dengan pikiran kayak keluar sendiri gitu. Perasaan Tika hari ini gimana? Kayak gimana ya Kak? Seperti yang kita tadi juga. Jadi nggak ada perubahan perasaannya dari sebelum bercerita sampai sekarang? Kalau perubahannya sih Kak ada.
Jadi di sini kita pernah meminta pendapat nggak dari orang lain mengenai diri kita. Kita ini gimana sih namanya? Enggak, sama teman dekat itu kayak aku ngerasa kamu gini loh gitu selalu kita kenal. Ada kan? Kayak gimana? Kayak gitu ya. Aku tuh dulu ngira kamu itu orangnya yang marah, dari kata-kata sini juga iya, dari bicara juga ya, tapi setelah kita buka kok enggak ya. Nah, jadi di sini Kak juga mau bilang sama kita. Dari awal kita kan baru bertemu hari ini yang emang bercerita. Nah, Kakak awalnya melihat Tila itu seperti orang kayak males deh gitu. Kayak ini capek deh, nggak usah deh ini deh. Kayak orang yang lebih ke bodo amat. Kalau ada dari Kakak sendiri. Nah, tapi setelah bercerita Kak melihat kalau Tika itu orangnya lebih ceria sih, maksudnya kayak enggak yang dingin-dingin banget gitu. Terus kita juga orangnya lebih terbuka. Kalau sama Kakak ya, kalau saat sekarang ini Kakak nggak tahu juga di luar. Nah, jadi di sini dari cerita ini Kakak berharap kita nantinya bisa lebih bahagia lagi, kita juga bisa lebih ceria, juga bisa tidak memendam masalahnya sendiri. Nah, di sini Kakak siap untuk mendengarkan apa keluh kesah dari kita untuk seterusnya. Kalau misalnya tidak ada masalah apapun gitu, nanti chat aja Kakak, Kakak bisa mendengarkan apapun cerita dari Tika. Nah, kalau misalnya Tika merasa nggak ada tempat yang cocok buat bercerita kepada manusia, bisa Tika bercerita kepada Allah gitu, kayak banyak doa, banyak sholat. Apa ya lagi? Mungkin segitu saja yang sekiranya dari Mas Andi hari ini. Kakak mau tanya